Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan neraca saldo dan laporan laba rugi. Oke, di sini ada sebuah transaksi pada Januari 2020 atas nama usaha bengkel Ajis yang bernama Bengkel Slow adalah sebagai berikut. Pada 1 Januari, Ajis mendirikan Bengkel Slow dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 50 juta. Pada 5 Januari untuk menambah kas perusahaan, Ajis meminjam uang ke bank sebesar 50 juta rupiah. Dan pada 8 Januari, perusahaan Ajis membeli perlengkapan bengkel sebesar 15 juta rupiah secara tunai. Dan 9 Januari Ajis mengambil uang kas bengkel untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta rupiah. Pada 15 Januari Ajis membeli perlengkapan bengkel dari toko serba ada sebesar 3 juta rupiah secara kredit. 19 Januari Ajis membayar sebagian hutangnya pada toko serba ada sebesar 1 juta rupiah. Pada 21 Januari Ajis menerima pendapatan jasa bengkel sebesar 6 juta rupiah. 22 Januari Ajis membayar gaji pegawai sebesar 2 juta rupiah. 25 Januari Ajis melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 2 juta rupiah. 27 Januari Ajis 27 Januari perlengkapan bengkel yang sudah terpakai sebesar 1 juta rupiah. 30 Januari Ajis membayar uang sewa ruko sebesar 1 juta rupiah. Oke, di sini pertama kita harus memasukkannya ke sebuah jurnal umum di mana kas pada tanggal 1 Januari sebesar 50 juta rupiah yang disetorkan oleh Pak Ajis. Oke, kurang 1 nolnya. Kan di modal itu sama. Kas lagi pinjaman bank itu sebesar 50 juta rupiah juga. Maka di utang pun akan sama. Perlengkapan sini Ajis pinjam perlengkapan sebesar 15 juta rupiah. Oke. Di sini pada tanggal 9 Januari Ajis mengambil uang kas bengkel untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta rupiah, privasinya 2 juta rupiah. Oke. Kasnya pun akan sama dengan privasinya. Perlengkapan pada 15 Januari Ajis membeli perlengkapan bengkel dari toko sebada sebesar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Oke. Tanggal usaha. Terus pada tanggal 19 Januari Ajis melakukan pembayaran cicilan sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 21 Januari Ajis mendapatkan pembayaran jasa untuk perbaikan mobil sebesar 6 juta rupiah. Beban gaji sebesar 2 juta rupiah. Terus piutang pada 25 Januari sebesar 2 juta rupiah.
perlengkapan pada 27 Januari. Ini beban perlengkapan yang sudah terpakai total 1 juta rupiah. Sewa ruko pada tanggal 30 Januari sebesar 1 juta rupiah untuk 2 bulan. Oke, jadi totalnya kita total keseluruhan sama dengan 133 juta rupiah. Debit, kredit, jurnal umum harus sama. Oke. Jadi total di jurnal umum debit dan kredit sebesar 133 juta rupiah. Nah, dari jurnal umum baru kita bisa masuk ke neraca saldo. Oke. Kas untuk neraca saldo itu bisa kita dapatkan dengan menghitung modal utang bank, pendapatan jasa ditambahkan dan dikurangi dengan perlengkapan privasinya yang diambil oleh Ajis untuk keperluan pribadi, utang usaha, utang gaji, sewa DPR muka. Total sebesar 85 juta rupiah. Jadi modal kasnya sekarang sekitar 85 juta rupiah. Oke. Piutangnya sebesar sama dengan piutang kita ambil dari sini 2 juta rupiah. Oke. Perlengkapan sebesar 15 juta ditambah 3 juta dikurangi tanggal berapa ya? Ajis menyicil sebesar tanggal 19 Januari. Oke, utang usaha betul sama dengan 17 juta rupiah. Sewa dibayar di muka, kita masuk ke sewa dibayar di muka. Oke, sebesar 1 juta rupiah. Itu untuk 2 bulan, berarti kita bagi 2. Oke, entar modal Ajis. Oke, modal Ajis sebesar 50 juta rupiah. Hutang bank sebesar 50 juta rupiah juga. Pendapatan hutang usaha sebesar hutang usaha sebesar 2 juta rupiah. Hutang usaha Oke, hutang usaha yaitu 3 juta kita kurangi dengan 1 juta rupiah.
pendapatan 6 juta plus piutang yang akan dibayar di bulan depan sebesar 2 juta dengan 8 juta rupiah. Terus pemakaian lagi privasi, pemakaian pribadi sebesar 2 juta rupiah. Oke. Beban gaji sebesar 2 juta rupiah juga. Oke. Beban perlengkapan sebesar 1 juta untuk 2 bulan, berarti kita bagi 2, 900. Salah, maaf. Ini beban sewa yang 500.000 ya. Oke, sudah. Beban perlengkapan itu sebesar 1 juta rupiah. Beban perlengkapan sebesar 1 juta rupiah. Beban sewa pada 30 Januari 1 juta dibagi 2 karena dia untuk 2 bulan. Oke. Lalu kita coba jumlahkan keseluruhannya. Dia harus sama debit dan kreditnya. 110 juta. Oke, sama. Untuk neraca untuk periode Januari 2020 nya sebesar totalnya 110 juta kredit dan debit 110 juta. Oke, kita masuk ke neraca laporan laba rugi sekarang. Untuk pendapatan dari bengkel Slow sebesar 8 juta rupiah. Oke, kita masukkan. Terus di sini ada beban itu beban sewa. Beban sewanya kita masukkan 500.000 rupiah. Beban gaji juga kita bisa ambil dari sini sebesar 2 juta rupiah. Beban perlengkapan 1 juta rupiah. Sehingga total dari beban tersebut kita jumlahkan sama dengan sum untuk laba bersih 8 juta dikurangi 3.500.000. Jadi keuntungan laba bersih bengkel Slow sebesar 4.500.000. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke, di sini kita akan membahas tentang pembuatan neraca, aktiva dan pasifanya bengkel Slow untuk periode Januari 2020. Untuk kasnya kita bisa ambil dari neraca saldo yang disesuaikan sebesar 85 juta rupiah. Terus perlengkapan sebesar 17 juta. Terus piutang sebesar 2 juta rupiah. Sewa dibayar di muka
sebesar Rp500.000. Oke. Hutang usaha. Hutang usaha kita tahu Pak Ajis ngambil dari toko Serbada sebesar Rp3 juta, tapi sudah dibayar 1 juta, berarti hutang usaha tinggal Rp2 juta. Hutang bank masih sebesar Rp50 juta. Oke. Modal akhir Pak Ajis yaitu sebesar modal awalnya Rp50 juta. Laba bersihnya kita dapat dari hitungan laba rugi sebesar Rp4.500.000. Dikurangin Pak Ajis mengambil untuk kebutuhan pribadi sebesar Rp2 juta. Jadi sisa penambahan modal sebesar Rp2.500.000 ditambahkan dengan modal awal, jadi modal akhirnya sebesar Rp52.500.000. Total pasifannya kita jumlahkan keseluruhan sebesar Rp104 juta. Dan untuk total aktiva kita jumlahkan keseluruhan sebesar Rp104.500.000. Oke, itulah presentasi dari saya atau penjelasan dari saya tentang pembuatan neraca. Kalau banyak kesalahan saya minta maaf. Ini saya untuk memenuhi tugas kampus dari Bu Dinda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.